Hola amigos, kuetas electatus yang artinya halo plus 62. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya di Deska Lutfil. Oke, kali ini saya akan mengisi waktu luang kamu dengan film trailer. Dan film yang saya angkat adalah Don't Hang Up. Saya mengangkat film ini karena memiliki alur cerita yang sangat menarik. Film yang menceritakan tentang beberapa orang pemuda yang membuat konten prank. Namun mereka tidak mengira bahwa konten prank mereka dapat mendatangkan bencana. Daripada banyak bacot dan ngawur sana sini, kita mulai saja alur ceritanya. Dan intro. Scene awal kita akan melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Tapi tiba-tiba saja wanita itu pun ditelepon oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai polisi dan mengatakan bahwa ada dua orang penjahat yang sedang masuk rumahnya. Seketika, wanita itu pun terkejut dan bernyanyi di tempat tidurnya untuk menyelamatkan anaknya. Namun, polisi itu memperingatkan wanita itu bahwa cara terbaik untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan tetap di kamar dan terus mengikuti aba-aba dari sang polisi. Dan tiba-tiba saja, wanita itu pun dikagetkan dengan aksi tembak-menembak dari dalam telepon. Dan ternyata itu adalah sebuah prank. Saya yang menonton ini sedikit kesal karena bukannya minta maaf karena sudah dikerjai, dia malah manggilnya dengan kata yang tidak pantas. Mereka pun menamai konten pranknya dengan nama Monkey 69 dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke rumah Max, dan Max ternyata sedang galau karena Max putus dengan pacarnya, yaitu Peyton, dengan alasan yang tidak jelas, yang menyebabkan Max tidak bisa move on dan terus melihat kenangan mereka berdua. Tapi beruntungnya, temannya Max atau Brady datang untuk menghiburnya. Awalnya Max tidak mau diganggu karena Max masih galau, namun Brady terus memaksanya dan akhirnya mereka pun bersenang-senang dengan melakukan prank Monkey 69 yang dimeriahkan dengan mendeguk sebotol Amer. Sir, this is Sergeant Weatherly. Why is she there? Let me talk to her. Feel fine. Why are you pretending not to know me? Is it the wife? I'm serious, man. Phone calls you make. You must be laughing at the Namun, pranknya harus terhenti karena seseorang menelpon memarahi mereka karena prank tersebut. Bukannya meminta maaf, Brady malah membacotinya dengan perkataan yang mengkehetkan. Terus Brady pun menutup teleponnya. Guess some people really don't like getting pranked. Laina tobat karena nggak dicarikan, Brady malah membuat onar kembali dengan memesan pizza, namun alamat pengirimannya ditunjukkan ke alamat tetangga yang di depan rumahnya. Agar pranknya tambah gokil lagi, tetangga itu penuh diberitahu bahwa sedang marak perampokan berkedok pengantar pizza. Alhasil, Holy shit, dude, he's got a bat! dan ternyata yang dikerjai itu temannya sendiri, yaitu Mosley. Mosley pun tahu pasti ini kerjaan Brady dan Max. Mosley pun langsung mendatangi rumah Max sabari uring-uringan. Si kehet ku aing datangan sih ya. Sesampainya, Mosley pun ada amuk karena si Brady memang tidak memiliki sopan santun. Bukannya minta maaf, seperti biasa Brady malah membacotinya dengan raut muka yang mengkehetkan. Namun Max tidak seperti itu. Max malah membayar pesanan tersebut karena memang mereka lah yang memesannya. Setelah itu, mereka pun langsung makan pizza sembari bacot-bacot ria. Lalu Brady pun menunjukkan tato perdananya kepada si Max. Namun, tiba-tiba ternyata si bapak itu pun menelpon kembali. Si bapak itu menanyakan kenapa mereka teboga adap kakolot. Emang nah yang dikutuk si gamaleng kundang. Bedak. Si bapak itu pun mengancam akan mencari orang tuanya karena sikapnya itu. Brady pun marah dan mulai membacoti bapak itu kembali. Lalu si bapak itu pun mengatakan perkataan ala-ala si copet. So I suggest you pay attention, and no matter what, your night is about to get very... Ternyata si bapak itu terus-menerus menelpon mereka berdua. Namun mereka tidak mengangkatnya hingga waktu pun menjelang malam. Karena kesal si bapak menelpon terus-menerus, Brady pun mengangkat teleponnya.
Tapi alangkah kagetnya mereka karena si bapak tahu nama mereka berdua, ditambah lokasi mereka berdua saat ini. Give it up already. We're done with you. What did you say? Brady Mannion. Sam Fuller's house, 1358 Ashton. Lalu, Max pun menanyakan siapa sebenarnya si bapak. Si bapak pun menjawab bahwa kau akan mengetahuiku ketika kita bertatap muka. Dan tiba-tiba, mereka pun terkejut dan dibuat ketakutan karena mereka kira yang mengetuk pintu ada si bapak. Dan bermodalkan tongkat baseball dan doa emak, mereka berdua pun memberanikan diri untuk membuka pintu. What the hell? Are you guys drunk? A little bit, yeah. Dan ternyata itu adalah Peyton. Di sana saya heran kenapa teman ataupun pacarnya berprofesi sebagai pengantar pizza. Mungkin di luar negeri tukang pizza cukup diminati insan muda. Ya, saya pun tidak tahu. Gak ngaruh juga sih sama alur cerita. Oke, kita lanjut saja. Dan ketika Peyton akan pergi, Max pun menghadangnya. Bahwa Max ingin membicarakan soal hubungan mereka. Namun lagi-lagi, Peyton tidak mau mengatakan alasan mengapa Peyton memutuskan hubungan mereka. So that was a lovely Miss Peyton, was it? Kemudian Peyton pun pergi, namun kepergian Peyton ternyata diketahui juga sama si bapak. Brian dan Max pun mengatakan untuk menyudahi semua ini. Tapi saat menutup telepon, si bapak bilang jika Max dan Brian menutup teleponnya, maka mereka berdua harus menanggung akibatnya. Tapi mereka malah menutup teleponnya. Kemudian, telepon pun berdering kembali. Tapi kali ini yang berdering yaitu handphonenya Brady. Si bapak pun marah karena teleponnya ditutup. Mereka berdua pun mencoba untuk tenang dan berpikir siapa kira-kira yang tahu nomor Brady. Mereka pun berdua beranggapan Mosley yang keladinya. Karena satu-satunya orang yang mengetahui nomor Brady dengan alamat rumah Max cuma si Mosley. Kemudian, telepon pun berdering kembali. Kemudian, telepon pun berdering dan mengatakan Mosley bukan pelakunya. Lalu si bapak pun mengirim beberapa foto ke nomor Brady. Awalnya foto kurang jelas, tapi ternyata itu adalah ibu dan bapak Brady yang sedang disekap. Seketika mereka pun berdua panik. Lalu mereka berdua pun mencoba menelepon 911 untuk membantu mereka berdua. Tapi naas, 911 pun disadap si bapak. Okay, just do it. 911. Oh yeah, we need your fucking psycho as my parents. Please, guys. He's gonna fucking kill them. He's a goddamn. Everything about you. Afraid it's not gonna be that easy. Lalu, channel pun berubah menjadi channelnya si bapak. Mereka pun kaget lalu melihat apa sebenarnya yang sedang ditayangkan si bapak. Dan ternyata itu adalah Mosley yang sedang disandra kemudian dibunuh. Oh my god, who is that? No, stop it! Stop it! Suasana pun menjadi lebih mencekam. Lalu, lampu pun aliran. Mungkin Max lupa bahwa hari ini token listrik habis dan uangnya dijajahin Amer tadi. Enggak, itu bercanda, itu ulahnya si bapak. Namun, lampu pun hidup kembali, tapi hanya lampu di atas saja. Si Max pun mengira bahwa si bapak ada di atas. Kemudian, Max pun mencari tahunya, sedangkan Brady masih diam tak berkutik melihat ibu dan bapaknya disekap. Ayat tadi mah, menibalaga ai geus dikiekeun makan cicing. Layar pun berfokus ke si Max yang sedang mencari tahu keberadaan si bapak. Setelah dicari tahu, tidak ada siapa-siapa dan tiba-tiba, si Max bilang bahwa Mosley ada di belakang. Max pun berlari dan benar saja Mosley sedang terikat oleh tali di kepalanya. Setelah dibuka, ternyata lehernya sudah terbacok oleh si bapak. Lalu Mosley pun meninggal. Latar pun kembali ke ruang tamu. Bahwa si bapak bilang sudah saatnya menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jika mereka memilih hidup, maka orang tuanya akan mati, dan begitu sebaliknya. Setelah melakukan negosiasi, mereka pun memilih untuk menyelamatkan diri, karena pada dasarnya, jika orang tua ditempatkan di kondisi seperti ini, maka orang tua lebih milih mati agar anaknya bisa hidup.
Tah dengikeun sia teh mantakna tong ngalawan ka kolot wae, karena mereka selalu berjuang untuk kebahagiaan kita. Oke, lanjut. Saat mereka akan keluar rumah, si bapak itu pun menanyakan bahwa Peyton juga disekap oleh si bapak. Max pun yang melihat itu jadi mengurungkan niatnya, tapi si Freddy tetap kekeh ingin keluar, sehingga terjadilah pertarungan. What, you expect me just to walk away? We have to save them. Listen to me. Fuck him and fuck you. They could be dead for. Stop! You're not leaving. Pertarungan pun dimenangkan oleh Max, lalu tangan Brady pun diikat agar tidak keluar rumah. Max pun menanyakan kepada si bapak bagaimana agar Max bisa menyelamatkan pacarnya, yaitu Peyton. Si bapak pun memberikan pilihan lagi, yaitu jika Max bisa membunuh Brady, maka Peyton akan selamat, dan untuk memancing agar si Max membunuh Brady, si bapak pun menayangkan hal yang mengejutkan, yaitu kenyataan bahwa kenapa Peyton putus dari Max karena Peyton ternyata selingkuh dengan Brady sampai-sampai melakukan pengeceritan. Max pun kesal dan langsung memukul si Brady, tapi tidak berani untuk membunuhnya. Ternyata si Brady memang mengkehetkan sekali. Selain attitude-nya yang tidak ada sama sekali, ternyata dia pun pucek boy. Lalu, si Max menanyakan kembali keadaan Peyton. Si bapak pun menjawab bahwa Peyton pun baik-baik saja dan memberikan kesempatan satu kali lagi untuk mempertimbangkan permintaan si bapak. Si Max pun mulai galau dan frustasi, tapi setelah dilihat-lihat, ternyata jam yang menyekap ibu dan bapak Brady dan jam di rumah Max berbeda 2 jam. Max pun meminta kebenaran si bapak, dan ternyata I'm sorry, boys. Started. Brady. Mannion. Enough. When we're face to face. For now. Mr. Lee. Max dan Brady pun dibuat frustasi lagi. Akhirnya Max dan Brady pun keluar untuk mencari si bapak. Lalu Brady pun berkata bahwa Max saja yang keluar, sedangkan Brady tetap di dalam agar Max selamat. Tampaknya Brady sudah mulai tobat. Namun Max menolaknya, karena dia pikir harus menyelesaikan masalah ini bersama. Tapi saat Max keluar, Brady pun menutup pintunya. That's her. Brady, open up! Tak mau ambil pusing, Max pun langsung mencari Peyton yang disekap di dalam mobil. Ternyata Peyton baik-baik saja, walaupun berlumuran darah. Sedangkan Brady mencari si bapak ke belakang rumah. Dia agak heran dengan posisi mayat Moseley yang berpindah posisi. Tapi Brady pun terus melanjutkan tujuan utamanya. Di luar rumah, Brady pun kaget karena mayat Moseley berada di luar. Ternyata mayat yang dilewati Brady adalah kamuflase si bapak. Max pun langsung menolong Brady, dan tiba-tiba Max mengira bahwa masalah sudah selesai karena si bapak sudah mati. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata yang dibunuh Max bukan si bapak, melainkan Brady yang sudah dihasut. Lalu, inilah perawakan si bapak yang sebenarnya. Max pun menanyakan kenapa si bapak melakukan ini. Si bapak pun menjelaskan bahwa sebenarnya si bapak melakukan ini karena si Brady NCS mengeprank rumah si bapak yang waktu di scene awal. Nah, prank itu istri dan anaknya harus terbunuh. Ternyata si Max masih hidup. Si bapak melakukan itu untuk memanipulasi kejahatannya, agar polisi mengira bahwa Max membunuh mereka karena Max sakit hati pacarnya selingkuh dengan Brady. Dan film pun
Oke, menurut saya film ini cukup menarik dan memiliki rating yang lumayan juga, yaitu 5,6. Walaupun film ini terbilang cukup simpel, namun film ini bisa memberikan nuansa outfashionate untuk saya sendiri. Dan yang saya suka, film ini dibumbui oleh twist ending yang membuat saya cukup kaget. Oke, terima kasih sudah menonton postingan saya kali ini. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak menentu. Jangan lupa like and subscribe juga. Saya segenap keluarga besar DSK Lucifil yang berjumlah 1 orang mengucapkan dadah and see you next time.